cara kita masuk ke jenis-jenis fungsi dan nanti operasi aljabar fungsi. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis fungsinya dulu. Jadi di sini ada ke-9 jenis fungsi. Karena di sini banyak, jadi Ibu akan menjelaskan fungsi linear, kemudian Ibu akan menjelaskan fungsi kuadrat, menjelaskan fungsi rasional. Ketiga fungsi ini nanti akan kita bahas sampai seterusnya, gitu ya. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear di sini khusus yaitu fx sama dengan ax plus b. Kenapa disebut linear? Karena ketika fungsi ini digambarkan ke dalam grafik, maka akan membentuk suatu garis yang lurus, gitu ya. Di sini ada syaratnya. Jadi A dan B di sini konstanta. Konstanta itu angka ya. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan di sini ada syaratnya. Boleh angka apapun, berapapun, tapi di sini ada syarat bahwa A tidak sama dengan 0. Pokoknya nilai A ini jangan sampai 0. Berarti gimana contohnya? Contoh, berarti bisa fx sama dengan 2x min 3, atau contoh berikutnya fx sama dengan x min atau plus 8, atau yang kedua adalah 5 min 3x, jadi boleh ditukar-tukar ya. Nggak boleh ada kuadratnya ya, pokoknya polos x aja gitu. Kan berarti di sini nggak boleh 0, berarti kalau b-nya yang 0 boleh nggak? Boleh, berarti gimana? Misalnya fx sama dengan 2x plus 0. Boleh ya, berarti jadinya A-nya 2, x plus 0, jadi tetap 2x. Dari fungsi linear ini, kalau kalian tahu, berarti di sini kan ada ax plus b. Jadi koefisien atau temennya si x ini disebut a. Ini a, ini b gitu ya. Ini a, ini b. Berarti a-nya berapa nih? A-nya 2. B-nya berapa? B-nya min 3. A-nya berapa nih? A-nya kalau nggak kelihatan berarti 1. B-nya berapa? B-nya 8. A-nya berapa? A-nya yang ada X-nya gitu ya, temennya si X, berarti min 3 diajak minnya. B-nya berapa? B-nya 5. Ini A-nya berapa nih? A-nya 2, B-nya 0. Fungsi rasional ya. Fungsi rasional ini kalian ingetnya rasional itu pecahan gitu ya, ada perperan. Ini kan disebut per. Nah, di sini perperannya itu yang di atas ini atau pembilangnya itu fungsi dan di bawah juga bentuknya fungsi. Nah, fungsi di sini bebas, boleh linear, boleh kuadrat gitu. Atau di bawahnya juga sama, boleh linear, boleh kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti kalau dikasih contoh berarti bebas. Misalnya yang atasnya mau linear, berarti linear tadi ax plus b, berarti contohnya bisa 3x plus 5 per dengan mau linear juga bawahnya, misalnya atas linear bawah linear ya boleh, berarti 2x min 5 contohnya. Yang kedua berarti boleh bentuknya gimana? Boleh yang atasnya linear deh, 3x plus 5, tapi yang bawahnya kuadrat. Misalnya gimana? X kuadrat min 5x min 7. Boleh. Gitu ya. Untuk diingatkan, di sini lupa, nilai hx ini tidak boleh sampai 0 ya. Kenapa tidak boleh sampai nilainya 0? Karena kalau 3x plus 5 per 0 gitu ya misalnya, maka itu kalau di bawahnya 0 atau penyebutnya 0, maka tidak terdefinisi gitu ya, tidak bisa diolah atau tidak bisa disebut fungsi gitu ya. Tadi kita sudah tahu jenis-jenis fungsi gitu ya, 3 yang akan kita fokuskan. Kemudian di sini ada operasi aljabar fungsi gitu. Jadi yang pertama
Ada jumlah, ada selisih, ada kali, ada bagi. Nah, kalau misalnya jumlah ya berarti tandanya pasti plus operasinya. Kalau selisih, pengurangan. Kalau kali ya pakai kali, bagi ya pakai per gitu ya. Kemudian, di sini kalau di jumlah berarti cara penulisannya adalah fungsi F ditambah fungsi G, tutup kurung, kemudian ada X-nya. Kalau dijabarkan berarti Fx gitu ya, ditambah Gx gitu. Jadi ini sebenarnya penulisannya. Cuma kalau dijabarkan bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan selisih, kali gitu ya, sama bagi. Sama aja penulisannya. Dan di sini ada syarat tertentu nih di sini langsung. Kan berarti ini bentuknya fungsi rasional gitu, perperan ya. Kalau bagi berarti kalau fungsi bagi ini bentuknya rasional, berarti ada syaratnya. Gx atau di penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 kayak tadi. Kalau misalnya sama dengan 0, maka disebutnya tidak terdefinisi atau tidak bisa kita olah gitu ya. Maka kita lanjut ke contoh soal dari operasi aljabar fungsi. Ada contoh soal, ada dua fungsi diketahui fx dan gx, tentukan f tambah g, f kali g, dan f bagi g. Nah, yang pertama f tambah g dulu. F tambah G berarti sama saja F plus G dalam kurung X sama dengan Fx ditambah Gx gitu ya. Berarti Fx-nya tadi berapa? 4 min 2x. 4 min 2x ditambah 4x min 8. Gitu ya. Berarti ini boleh dikasih kurung gitu ya. Walaupun dikasih kurung, berarti tetap aja gitu ya. Ini dikali juga tetap plus. Ini dikali juga tetap min. Gitu. Di sini ya sama-sama punya X, berarti ini kan min 2X plus 4X, berarti jadinya 2X. 4 dikurang 8, berarti masih punya hutang atau masih ada min 4. Cukup sampai sini aja. Ya. Kemudian yang kedua adalah F kali dengan G. Fx-nya tadi berapa? Fx-nya 4 min 2x dikali dengan Gx-nya 4x min 8. Nah, berarti tinggal dikalikan saja. Nah, berarti 4 kali 4x berarti jadinya 16x gitu. 4 kali min 8 min 32. Min 2x kali 4x min 8x kuadrat. Min 2x kali min 8 plus 16x. Disusun yang punya kuadrat lebih baik taruhnya di depan. Berarti min 8x kuadrat. Kemudian 16x ditambah 16x. Berarti jadi berapa nih? Jadi plus 32x. Yang gak punya x boleh taruh di belakang. Yang ketiga dibagi ya fungsinya. Berarti fx-nya di atas, kemudian gx di bawah. Nah, berarti gimana nih? 4 min 2x, 4x min 8. 4-nya dicoret, Bu, gitu. Nggak bisa ya. Jadi ini hanya bisa difaktorkan. Berarti kalau 4 dan 2 bisa dikeluarkan 2, gitu ya. Supaya jadi 4 berarti kaliin 2. Supaya jadi min 2x berarti min 1x. Gitu. Berarti 2 kali 2, 4. 2 kali min x, min 2x. Yang di bawah juga sama. Kita faktorkan dulu. Berarti kalau di sini difaktorkannya bisa dikeluarkan 4. Gitu kan. FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Berarti kita keluarkan. 4 kali X, 4X. 4 kali berapa supaya min 8 kali min 2. Gitu ya. Berarti cukup. Dari sini kita bisa sederhanakan. Nah, kita bisa coret. Ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti yang atas tetap 2 min X. Yang bawah masih ada 2.
Nah, sekarang contohnya diketahui Px 2x per x min 2, Qx-nya 2x per x plus 2. Tentukan dua fungsi ini dikurang, kemudian dikali dan dibagi sama ya. Kalau tadi ditambah, kalau sekarang ibu pengennya dikurang. Kemudian yang A dulu, berarti P dikurang Q X. Jadi sama dengan PX dikurang QX gitu ya. Nah, berarti dari sini tadi PX-nya ini, QX-nya ini sekarang kita kurang. Secara cepat berarti ketika ada pengolahan atau pengurangan penjumlahan aljabar dalam pecahan berarti kali silang aja. 2x dikali x plus 2. Nah, boleh dituliskan seperti ini. Kemudian dikurang 2x dalam kurung x min 2. Jangan lupa diperkan karena ini sama dikali. Boleh ditulisnya pakai kurung aja dulu biar nggak ribet. Nah, gitu ya. Berarti gimana nih? Tinggal di kali gitu ya. Berarti 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 2, 4x, min 2x kali x, min 2x kuadrat, min 2x kali min 2. Berarti jadi plus 4x. Kemudian yang bawah boleh tetap dulu biar nggak bingung, biar nggak kebanyakan ya. Nah, ini kan ada yang sama dan tandanya beda, berarti bisa dicoret. Berarti sisanya 4x sama 4x ditambah. Berarti jadinya berapa nih? Jadinya 8x per x min 2, x plus 2. Tergantung opsi. Kalau misalnya jawabannya sampai sudah seperti ini ya boleh ya nggak apa-apa, ini udah sangat betul. Tapi kalau misalnya soalnya nanti ada di pilihan ganda dan dia harus dijabarkan ya berarti harus kali x kali x kali 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai sini juga sudah betul ya. Sekarang kita ke yang B, berarti PX-nya berarti 2x per x min 2 dikalikan dengan 2x per x plus 2. Berarti kalau kali boleh langsung kali aja, berarti 2x kali 2x 4x kuadrat gitu ya. Kemudian kalau yang bawah ini mau dikali ya nggak apa-apa kali, atau mau sampai seperti ini juga ya tidak apa-apa. Kalau mau diteruskan berarti jadinya 4x kuadrat, ini kali pelangi, berarti 2x, ini kali juga min 2x, ini kali juga min 4. Berarti jadinya berapa nih? Jadinya 4x kuadrat, karena ini sama dan tandanya beda, boleh dicoret ya. Boleh dicoret, berarti sisanya x kuadrat min 4. Nah, untuk yang C ini dia kan dibagi. PX-nya itu kan dia. QX-nya itu ini. Ketika dibagi, maka khusus kalau bagi berubah menjadi perkalian. Ya kan? Nah, berubah menjadi perkalian. Pakainya titik. Tapi dengan syarat berubah ini yang tadinya di bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Nah, oke, berarti x plus 2 per 2x. Wah, ternyata ada yang bisa dicoret. Coret. Berarti sisanya apa nih? Sisanya x plus 2 per x min 2. Sudah, sampai sini ya.